Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Di sini saya Rizal Effendi dari Prodi Psikologi Universitas Berlangganan 45 Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi yang efektif menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Pertama, latar belakang. Kepemimpinan memegang peran penting dalam organisasi. Pemimpin yang efektif dan perilaku kepemimpinan merupakan perhatian utama di semua jenis organisasi. Salah satu indikator pemimpin yang efektif adalah apakah keputusannya diikuti atau organisasinya. Seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus mempunyai kemampuan membangun hubungan antar manusia yang inti dari kepemimpinan motivasi, inovasi, kreativitas, inspirasi, dinamisme, saling hormati, mendukung, dan tanggung jawab yang dapat ditemukan melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pendapat, pengetahuan, dan data sehingga pesan diterima dan dipahami dengan jelas dan terarah. Organisasi seringkali membutuhkan bantuan dalam mencapai tujuan karena faktor komunikasi yang tidak efektif. Kendala yang dihadapi dalam organisasi memerlukan upaya dalam komunikasi organisasi sebagai hubungan timbal balik. Tidak hanya dalam menyampaikan pesan pada orang lain, tapi juga berfungsi sebagai perangkat sosial psikologis terutama pada organisasi yang memerlukan kerjasama yang sinergis. Landasan teori teori manusia hebat menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibuat. Teori-teori ini sering menggambarkan pemimpin sebagai sosok yang heroik, mistis, dan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin ketika dibutuhkan. Syarat orang hebat digunakan karena kepemimpinan dianggap menunjukkan kualitas laki-laki, khususnya militer kepemimpinan. Teori sifat adalah salah satu teori kepemimpinan yang paling awal. Mirip dengan teori orang hebat, teori ini berasumsi bahwa orang mewarisi kualitas atau sifat tertentu yang membuat mereka lebih cocok untuk kepemimpinan. Teori kontingensi berfokus pada faktor-faktor terkait lingkungan yang menentukan gaya kepemimpinan yang paling tepat untuk situasi tertentu. Faktor meliputi gaya kepemimpinan, pengikut, dan situasi. Komunikasi sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan dan strategis yang digunakan oleh orang-orang untuk mencapai tujuan pribadi dan sosialnya. Donovan et al. 2001. Metode penelitian. Tinjauan literatur dilakukan untuk menggali banyak informasi tentang kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Sumber data menggunakan sumber sekunder atau pengumpulan data melalui pengumpulan data dari artikel-artikel yang berkaitan dengan kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Kesan hasil penelitian. Kepemimpinan yaitu suatu proses yang menyebabkan orang lain mengambil tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin menjalankan proses tersebut dengan menerapkan kualitas kepemimpinannya seperti nilai, keyakinan, karakter, pengetahuan, keterampilan, etika, pengalaman, dan budaya. Pemimpin diharapkan membangun visi masa depan dan motivasi anggota organisasi untuk mengejar visi tersebut serta meningkatkan kinerja. Kepemimpinan bertujuan untuk menghadapi dan mengatasi perubahan dengan fokus pada jangka panjang dan gambaran besarnya. Pemimpin juga mencakup proses pengaruh yang melibatkan penentuan tujuan kelompok yang memotivasi perilaku dalam mengejar tujuan tersebut, dan menjaga kelompok dan budaya untuk tujuan tertentu yang mewakili nilai-nilai dan motivasi, keinginan dan kebutuhan, aspirasi dan harapan baik yang pemimpin maupun pengikut. Demikian, kepemimpinan merupakan suatu aspek yang kompleks dan penting dalam konteks organisasi. Untuk mengembangkan kepemimpinan harus memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi teknis mengacu pada keterampilan dan kemampuan teknis khusus yang diperlukan dalam bidang manajemen masing-masing. Yang kedua, kompetensi manajerial meliputi kompetensi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan tidak lanjut. Kompetensi sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain atau membangun hubungan antar manusia adalah inti dari manajemen dan kepemimpinan. Yang keempat, kompetensi strategi adalah kemampuan untuk memprediksi dan membayangkan masa depan,
merumuskan masalah dan mengembangkan strategi pemecahan masalah. Yang kelima, kompetensi etis merupakan bagian yang sangat penting di era sekarang ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir, kompetensi motivasi diri mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan organisasi dan gaya kepemimpinan. Beberapa jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis, kedua gaya kepemimpinan birokrasi, yang ketiga gaya kepemimpinan karismatik, yang keempat gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif, yang kelima gaya kepemimpinan laissez-faire, dan yang terakhir gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan visi organisasi dan menciptakan budaya kerja yang memungkinkan anggotanya memberikan kontribusi yang berarti bagi pencapaian tujuan yang unggul. Seorang pemimpin yang efektif menciptakan rencana strategis untuk suatu organisasi dan juga membantu meningkatkan visi organisasi, mengamankan dan mengalokasikan sumber daya, dan melacak kinerja untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan kinerja dan efisiensi. Komunikasi yang efektif lebih dari sekedar bertukar informasi. Ini tentang memahami emosi dan niat di balik informasi. Selain menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan juga dilakukan untuk memahami sebelumnya apa yang dibicarakan dan membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pendapat, pengetahuan, dan data yang sehingga pesan diterima dan dipahami dengan jelas dan terarah. Berkomunikasi secara efektif membuat pengirim dan penerima merasa puas. Namun ada hambatan umum yang terjadi saat berkomunikasi sehingga komunikasi tidak efektif. Yang pertama, stres dan emosi yang tidak terkendali. Yang kedua, kurangnya fokus mengakibatkan komunikasi tidak efektif. Yang ketiga, bahasa tubuh yang tidak konsisten. Dan yang keempat, bahasa tubuh yang negatif. Nilai komunikasi adalah sebagai berikut. Komunikasi kepemimpinan bersifat transmisi dan berpusat pada makna. Yang kedua, kepemimpinan komunikasi bersifat relasional, tidak berpusat pada pemimpin atau pada pengikut. Yang ketiga, tindakan pengorganisasian yang berpengaruh adalah media dan hasil komunikasi kepemimpinan. Komunikasi kepemimpinan berdasarkan pada kekuasaan, sebuah tempat kontestasi mengenai hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan komunikasi adalah fenomena global yang memiliki banyak segi. Yang terakhir, kepemimpinan komunikasi hidup dengan potensi reflektivitas, akuntabilitas moral, dan perubahan. Yang terakhir, kesimpulan, komunikasi yang efektif berkaitan erat dengan kepemimpinan yang efektif. Berbagai sumber menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan hambatan dalam suatu organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, mampu terjalin hubungan kemitraan antara pemimpin dan anggota kelompok. Komunikasi yang efektif akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.